Satu lagi roti istimewa ala bakery untuk ide jualan kalian. Ini net bread atau roti jaring ya, tanpa harus menggunakan roller cutter. Nah, bagaimana caranya? Ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama, kita gunakan air susu yang hangat. Kemudian, 2 kuning telur. Ini 2 kuning telur kita campurkan dulu. Dan ini akan kita sisakan sedikit, kurang lebih 1 sendok teh. Seperti ini ya. Nah, kita disisakan di mangkuknya. Kemudian tambahkan dengan 30 gram gula pasir. Kalau mau pakai sendok tuh 2 sendok makan. Dan 4 gram ragi instan. Sebaiknya kalau takaran itu sih menggunakan gram ya, biar lebih akurat. Udah, pastikan raginya juga masih aktif. Ini kita campurkan dan udah terlihat itu berbusa-busa. Kemudian kita tambahkan dengan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Ini akan kita campurkan tentunya sampai tepungnya ini udah nggak ada lagi yang kering. Langsung aja campurkan dengan tangan. Kalian bisa lihat konsistensinya. Ini bagian yang penting banget ya. Setiap kalian membuat roti, soul itu harus menjiwai konsistensi adonannya tuh udah seperti apa. Kalau udah tercampur tadi, kita masukkan garam dan margarin. Kemudian kita campurkan kembali. Nah, kalau kalian menggunakan metode all-in-one juga bisa. Kalau metode all-in-one itu margarinnya kita cairkan agar bisa tercampur dengan baik. Nah, tentunya ini akan kita campurkan sampai merata, sampai margarinnya itu udah nggak terlihat kuning lagi dan bowl kalian yang tadinya itu burem udah kembali terlihat terang. Kurang lebih ya setengah sampai 1 menit. Yang pasti kalian nanti akan merasakan tidak ada lagi gerindelan-gerindelan tepung dan udah mulai terasa halus ya adonannya. Nah, seperti ini. Dilipat balik bentuk bulat. Dan akan kita istirahatkan selama 30 menit. Pada tahapan pencampuran tadi kalian boleh menggunakan mixer ya. Nah, ini sisa kuning telur yang kita sisihkan tadi sedikit, campur dengan sedikit air susu. Ini nanti kita akan gunakan untuk olesan. Udah, ini udah 30 menit, tidak terlalu mengembang. Sekarang kita folding atau kita campurkan kembali agar glutennya itu semakin terbentuk dan adonannya udah lebih halus dari adonan yang pertama. Ini nggak lama, sampai 1 kali bulatan aja dan kalian udah merasakan udah solid lagi adonannya, udah menyatu. Kalian bisa lihat ya, adonannya lunak tapi tidak melekat, terlalu lekat-lekat banget. Dan kembali kita proofing, selesaikan waktu proofingnya 30 menit, jadi totalnya 1 jam. Kalau udah mengembang, kita kempiskan dan kita pindahkan lagi ke papan kerja. Nah, pada tahapan ini juga sangat penting ya, kalau kita tidak menggunakan mixer, kalian harus merasakan adonannya itu udah terasa halus di tangan. Ini udah sangat halus dan udah mulai elastis gitu ya. Nah, nanti kalian akan merasakan sendiri lebih memadat dan halus. Kita bulatkan aja, nggak menggunakan timbangan. Kita potong rata ya sebisa mungkin. Boleh juga sih pakai timbangan. Ini Mama Ji bagi menjadi 4 bagian. Kalau udah setiap bagiannya kita rounding kembali, kita akan mencari permukaan yang halus. Nih, sampai adonannya itu emang bener-bener terasa kalis ya. Kalian bulatkan itu udah enak banget di tangan. Jadi bagian yang halus letakkan pada permukaan atas. Kalian bisa lihat aja, kita tekan pada papan kerja itu bagian dasarnya dan kembali kita bulatkan. Lakukan semuanya sampai selesai. Jangan lupa setiap pembentukan ini harus selalu ditutup. Agar roti itu lembut sampai keesokan harinya, nggak kering ya, walaupun tanpa mixer, juga tidak diuleni dengan tenaga yang banyak ya. Itu makanya kita lakukan proofing sebanyak 2 kali dengan jeda waktu 30 menit. Nah, saat jeda waktu itulah kalian harus
bisa merasakan bahwa adonan itu udah halus. Jadi kita campurkan lagi agar glutennya terbentuk. Nah, ini Mama Jim menggunakan cetakan aluminium foil dengan ukuran 10 kali 9 cm yang udah diolesi tipis dengan margarin ya. Kalau udah adonan tadi kita istirahatkan 10 menit agar lebih mudah dibentuknya. Ini kita pipihkan dulu, kemudian menggunakan rolling pin, kita akan bentuk persegi panjang dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan lebar 10 ya, 10-15. Nah, yang pasti nggak terlalu tipis atau terlalu tebal. Satu kali di rolling, kita balik agar permukaan yang halus ada di bagian atasnya nantinya. Tentunya lebarnya disesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan. Ini kalian pipihkan ringan aja ya, jangan terlalu ditekan juga. Nih, kalau udah seperti ini nih, ini akan kita beri dengan isian. Di sini Mama Jim menggunakan mayones dan abon. Kemudian lipatan pertama kita lipat selebar loyangnya ya ini, dan bagian ujung kiri kanannya itu dijepit rapat agar isiannya nggak merembes keluar. Dan sekarang kita buat motif netnya. Gunakan ujung pisau yang tajam dengan pola 2-3-2. Jadi jalur pertama kalian goreskan 2 goresan yang terpisah ya. Kemudian jalur kedua 3 goresan, jalur ketiga 2 goresan, dan seterusnya. Kalian bisa lihat pada video. Dan ini kita sedikit lebarkan agar lebih terlihat bentuknya ya. Lalu kita lipat lagi. Nah, udah selesai bentuk jaring tanpa menggunakan rolling cutter seperti ini. Sebenarnya ini mirip sisik buaya ya. Kemudian kita letakkan pada cetakan atau loyangnya. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Di sini kita dapatkan 4 wadah ya. Ini rotinya cukup besar dan akan kita proofing sebelum di oven sampai double size 45-60 menit sesuai dengan suhu ruangan. Kalau udah mengembang gini, nah kita olesi dengan telur dan air susu yang kita buat pertama tadi. Saat ini jangan lupa oven udah kalian panaskan terlebih dahulu kurang lebih 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius ya. Dan ini siap kita panggang setelah ovennya panas. Suhu oven juga sangat menentukan karena setiap oven itu pastinya berbeda. Jadi kalian harus mengenali oven kalian masing-masing. Ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 25 menit, 20-25 menit ya. Kembali lagi sesuai dengan oven kalian masing-masing. Jadi bisa dilihat aja jika bagian permukaan atasnya saat waktunya udah selesai tapi belum kecoklatan, api bawah bisa dimatikan. Kalian bisa tambahkan dengan api atas kurang lebih 1-2 menit. Ini dia hasilnya, udah selesai. Yang pasti kalau lembut nggak usah ditanya. Dan ini akan lembut selama 3 hari normalnya roti ya, karena ini kita menggunakan metode direct. Nah, sebelumnya juga kalian juga harus banyak tahu metode-metode pembuatan roti, bagaimana untuk bisa lebih panjang lagi usianya kita pakai metode apa atau bahan apa yang kita gunakan. Dan tentunya dengan pembuatan yang tepat. Jadi kalau belum berhasil harus terus coba lagi dan terus berlatih, pasti nantinya akan bisa. Oke ya? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.